Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita masuk ke program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, di mana soal ini juga muncul ya teman-teman di tes ujian P3K kali ini. Program PISPK itu, atau lebih dikenal dengan program keluarga sehat, adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran. Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. Jadi program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga atau PISPK ini dilakukan melalui kunjungan rumah dengan upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Ada 12 indikator kesehatan yang dinilai pada program PISPK. Yang pertama itu adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar. Dan yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Dan yang ke-9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. 10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan yang ke-12, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Jadi teman-teman harus ingat apa saja indikator dari si PISPK ini. Ingat ada KB, kemudian persalinan pada ibu di fasilitas kesehatan, imunisasi bayi yang mendapatkan ASI, penderita TB, penderita hipertensi dan gangguan jiwa, serta tidak ada keluarga yang merokok, JKN, sarana air bersih dan jamban sehat. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan 12 saraf kranial. Nah, apa sih itu saraf kranial? Saraf kranial adalah bagian penting dari sistem saraf yang terdiri dari 12 pasang saraf dan tersebar di bagian belakang otak. Fungsi saraf kranial adalah untuk menghubungkan otak dengan otot, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati sumsum tulang belakang. Jadi, secara umum itu fungsi saraf kranial itu adalah sebagai saraf sensorik dan motorik. Fungsi sensorik itu membawa sinyal rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak, sementara motorik bertugas membawa perintah dari otak menuju bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan respon tubuh terhadap rangsangan. Nah, perintah dari saraf-saraf ini yang menyebabkan nantinya kita bisa berbicara, menelan, menggerakkan leher, menggerakkan otot-otot, dan sebagainya. Jadi ada 12 saraf kranial yang harus kita ketahui. Yang pertama itu olfaktori. Dia merupakan tipe dari sensorik. Jadi dia untuk penciuman. Ingat, olfaktori untuk penciuman. Kemudian kedua optik, tipe sensorik untuk penglihatan. Yang ketiga okulomotor, yaitu tipe motorik untuk pergerakan otot, bola mata, dan kelopak mata. Yang keempat troklear, yaitu motorik untuk pergerakan otot bola mata. Kelima ada trigeminal, ini merupakan campuran yaitu sensorik dan motorik. Sensorik dia sensasi di wajah dan mulut, dan motorik untuk mengunyah. Kemudian yang keenam abdusen, yaitu tipe motorik untuk pergerakan bola mata. Yang ketujuh fasial, ini merupakan campuran, sensorik dia untuk rasa kecap, motorik untuk pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Untuk yang kedelapan auditory, ini merupakan tipe sensorik untuk pendengaran dan keseimbangan tubuh. Yang kesembilan glosofaring, campuran, sensorik untuk rasa kecap dan motorik untuk menelan. Yang kesepuluh vagus, yaitu campuran, saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik. Yang kesebelas adalah aksesori, untuk ini tipe motorik, menelan, dan pergerakan leher. Dan yang ke-12 adalah hipoglosal, yaitu tipe motorik
otot di lidah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk 12 saraf kranial karena ini muncul di soal P3K tahun ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini merupakan indikator dari program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga kecuali A. Keluarga berencana, B. Bayi mendapat air susu ibu atau ASI, C. Penderita hipertensi yang berobat secara teratur, D. Penderita TB paru dengan pengobatan sesuai standar, dan opsi E. Penderita DM berobat secara teratur. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E, penderita DM berobat secara teratur. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada 12 indikator kesehatan yang dinilai pada program PISPK. Untuk opsi A, keluarga berencana itu ada tadi pada poin pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Untuk opsi B, bayi mendapat air susu ibu atau ASI ada pada poin keempat, bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif. Untuk C, penderita hipertensi yang berobat secara teratur juga ada tadi, yaitu pada poin yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, dan opsi D, penderita TB paru dengan pengobatan sesuai standar juga ada pada poin yang keenam, penderita tuberkulosis mendapatkan pengobatan sesuai standar. Jadi, hal tersebut merupakan indikator dari program PISPK kecuali opsi E, penderita DM berobat secara teratur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat mendapatkan data tingginya penderita diare di desa maju mundur. Diketahui 90% masyarakat di desa tersebut tidak menggunakan air bersih dan tidak menggunakan jamban sehat. Perawat memberikan pendidikan kesehatan mengenai anjuran untuk menggunakan air bersih dan jamban sehat. Jenis intervensi dalam program PISPK yang dilakukan perawat adalah opsi A, intervensi tingkat individu, B, intervensi tingkat komunitas, C, intervensi tingkat keluarga, D. Intervensi tingkat lanjut, dan opsi E. Intervensi tingkat masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini, mari kita bahas bersama-sama. Kembali ke kasus, di sini yang ditanyakan intervensi dalam program PISPK yang dilakukan perawat. Jadi soal ini sebenarnya membingungkan kita ya teman-teman. Kita tahu bahwa tadi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah PISPK. Jadi di opsi ini sudah jelas kita lihat ada 12 indikator dari PISPK itu, yaitu salah satunya tidak menggunakan air bersih dia dan tidak menggunakan jamban sehat. Maka perawat memberikan penkes mengenai anjuran untuk menggunakan air bersih dan jamban sehat. Jadi untuk intervensi ini merupakan intervensi tingkat keluarga. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, intervensi tingkat keluarga. Kembali lagi tadi mengenai program Indonesia Sehat, pengertian dari PISPK itu adalah program keluarga sehat yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menguasai tadi si 12 indikator karena bisa saja nanti di soal dimunculkan indikator-indikator yang lain. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat, penglihatan kabur, kelemahan kaki dan tangan pada sisi kanan, serta berbicara tidak jelas. Untuk memastikan perawat melakukan pengkajian pada nervus cranial 12, yaitu opsi A, vagus, B. Hipoglossal, C. Facial, D. Trigeminal, dan opsi E. Glosopharyngeal. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Hipoglossal. Karena apa teman-teman? Di kasus dijelaskan penglihatan kabur, kelemahan kaki dan tangan, dan berbicara tidak jelas. Kita lihat dia dirawat di ruang neurologi, jadi pengkajian saraf yang tepat itu adalah untuk hipoglossal, karena tadi hipoglossal adalah otot-otot di lidah yang mengakibatkan si pasiennya ini berbicara tidak jelas. Untuk vagus itu tidak ya teman-teman, karena ini saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik yang menghubungkan lambung, jantung, atau organ-organ lainnya. Kemudian untuk fasial juga bukan, karena fasial adalah sensorik untuk rasa pengecap, sedangkan motoriknya untuk pergerakan wajah dan kelenjar pencernaan. Kalau trigeminal tadi dia merupakan sensasi di wajah dan mulut serta untuk mengunyah, sedangkan glosopharyngeal yaitu untuk rasa pengecapan dan juga menelan. Jadi yang paling tepat adalah opsi B, hipoglossal, yaitu otot-otot di lidah. Jangan lupa ya teman-teman.
Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGD dan mengeluh sudah 2 hari ini dia tidak bisa mencium aroma apapun. Perawat melakukan pengkajian. Pada saat pengkajian, saraf kranial apa yang terganggu pada kasus tersebut? A. Fasial, B. Vagus, C. Trigeminal, D. Olfaktori, dan E. Aksesori. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, ya, tepat sekali, opsi D. Olfaktori. Di mana di soal disebutkan sudah 2 hari ini dia tidak bisa mencium aroma apapun. Jadi olfaktori merupakan saraf di mana dia merupakan tipe sensorik untuk penciuman. Jadi hal ini yang merupakan dikaji oleh perawat tersebut. Untuk fasial tadi ingat untuk pengecapan dan pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Trigeminal juga tadi untuk sensasi di wajah dan mulut serta mengunyah. Untuk aksesori dia tadi adalah menelan dan pergerakan leher. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi D, olfaktori. Kita masuk ke soal mengenai PHBS. Manakah di bawah ini yang merupakan isi dari 5 tatanan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat? Opsi A, PHBS di rumah tangga, umum dan kantor. B, PHBS di sekolah, pasar dan lingkungan. C, PHBS di tempat kerja, lingkungan dan rumah tangga. D, PHBS di sarana kesehatan, umum dan sekolah. E, PHBS di tempat umum, rumah dan kantor. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D, PHBS di sarana kesehatan, umum, dan sekolah. Jadi kita semua harus ingat teman-teman ada 5 PHBS sasarannya atau tatanan PHBS, yaitu yang pertama itu PHBS di rumah tangga, kemudian PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Untuk opsi A, PHBS di kantor itu tidak ada ya. Kemudian untuk opsi B, PHBS di pasar dan di lingkungan itu juga tidak ada. Opsi C, PHBS di rumah tangga itu memang ada, di lingkungan tidak ada, jadi salah. Opsi E, PHBS di kantor itu tidak ada, sehingga opsi yang paling tepat opsi D, PHBS di sarana kesehatan umum, di sekolah dan sarana kesehatan. Teman-teman ingat selalu ya 5 tatanan PHBS. Yang pertama PHBS di rumah tangga, kedua PHBS di sekolah, ketiga PHBS di tempat kerja, D PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Kita masuk ke soal kasus. Seorang perempuan berusia 22 tahun sementara dirawat di interna dengan nyeri kepala hebat skala 8. Menurut keluarga, semalam sempat kejang 2 kali disertai muntah-muntah. Nyeri kepala sebenarnya sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan memberat sejak 5 hari yang lalu. Beberapa jam perawatan pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan, abses cerebrilobus frontovarietalis kanan disertai edema perilokal luas dan midline shift ke kiri 1,8 cm. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat? Opsi A, pantau penekanan tekanan intrakranial. B, observasi kesadaran. C, pasang oksigen. D, pengkajian nervus kranial. Dan opsi E, observasi nyeri. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, pantau peningkatan tekanan intrakranial. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita lihat di soal kembali ya. Bahwa pasien datang dengan nyeri kepala hebat skala 8. Kemudian dia sudah sempat kejang 2 kali disertai muntah-muntah. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial itu adalah tekanan di dalam rongga kepala yang menunjukkan kondisi jaringan otak atau cairan otak dan pembuluh darah otak. Nah, pada kondisi tertentu tekanan intrakranial dapat meningkat dan meningkatkan sesuatu gejala yang perlu diwaspadai. Pada soal kita lihat gejalanya. Sudah terjadi yang namanya nyeri kepala hebat disertai muntah-muntah. Tanda dari peningkatan tekanan intrakranial itu adalah sakit kepala, mual dan muntah, tekanan darah meningkat, kemudian merasa linglung dan timbul perubahan perilaku. Dan di soal juga dibilang memberat sejak 5 hari yang lalu sampai si pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Jadi pengkajian yang harus dilakukan perawat pada soal ini yaitu memantau peningkatan dari tekanan intrakranialnya itu. Karena peningkatan tekanan kranial itu bisa disebabkan karena peningkatan tekanan pada cairan cerebrospinal atau terjadinya cedera kepala misalnya pukulan atau hantaman keras di kepala. Jadi
Perawat harus memantau pengkajian dari tekanan intrakranialnya untuk menurunkan tekanan dari intrakranial tersebut ya. Jadi, penanganan terhadap kondisi seperti ini biasanya dengan mencapai nilai normal yang diharapkan. Bisa dengan tindakan melakukan pemasangan shunt atau selang khusus, itu merupakan tindakan kolaboratif ya teman-teman. Kemudian kita bisa melakukan penurunan tekanan intrakranial dengan tindakan asuhan keperawatan mandiri seperti perubahan posisi. Seperti memberikan posisi semipolar, kemudian meminimalkan stimulus dan menyediakan lingkungan yang tenang ya. Kemudian kita memonitor status pernapasan dan menghindari pemberian cairan intravena hipotonik. Kita juga harus memantau tanda-tanda vital. Namun, hal yang pertama kita pandang untuk semua ini adalah memonitor peningkatan tekanan intrakranial, yaitu tekanan darah meningkat, nadi melebar, bradikardi, pola napas irregular, dan kesadaran menurun. Jadi jika kita temukan masalah seperti di kasus, maka yang kita harus pantau adalah tekanan intrakranial. Ingat tadi tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, pola napas irregular, dan penurunan kesadaran. Nah, sekian dulu untuk pembahasan video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai FR terbaru soal P3K tahun 2022. Terima kasih dan tetap semangat. Semoga teman-teman semua lulus menjadi ASN dan P3K tahun 2023.